Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aku dan Guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Pada video kali ini saya akan menginfokan tentang adanya pengumuman atau edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, di mana edaran ini saya dapatkan dari seorang teman dan menyampaikannya kepada saya tentang PPG Prajabatan. Nah, apa saja itu yang terdapat dalam edarannya? Yuk, mari kita simak. Teman-teman, info ini saya dapatkan dari seorang teman berupa sebuah pengumuman yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dirjen GTK, dan informasi ini punya bernomor 2518-B/BT.00.03/2022. Nah, diantaranya memuat tentang persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Apa saja persyaratannya tersebut? Mari kita lihat. Persyaratannya adalah persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. 1. Warga negara Indonesia. 2. Tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan (Dapodik). 3. Berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. 4. Memiliki ijazah dan kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti, atau terdata pada basis unit data unit penyetaran ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,0. Keenam, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diserahkan pada saat lapor diri. Kemudian yang ketujuh, memiliki surat keterangan berkelakuan baik yang diserahkan pada saat lapor diri. Kedelapan, memiliki surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya atau NAPSA yang diserahkan pada saat lapor diri. Kesembilan, menandatangani fakta integritas. Dan kesepuluh, mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi substantif, dan tes wawancara. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Kemudian dalam pengumuman atau edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek bidang GTK atau Dirjen GTK juga memuat tentang adanya kuota bidang studi PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, apa saja kuotanya? Mari kita lanjutkan. Teman-teman, kuota nasional bidang studi PPG Prajabatan tahun 2022 adalah 40.000 mahasiswa yang terbagi dalam 15 bidang studi atau jurusan. Yang pertama itu adalah untuk guru kelas SD, yang kedua itu adalah untuk guru kelas TK, kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia, yang keempat matematika, kelima adalah pendidikan luar biasa, keenam pendidikan jasmani dan kesehatan, 7 itu bahasa Inggris, 8 itu IPS, 9 IPA, 10 pendidikan kewarganegaraan atau PKN, 11 adalah sejarah, 12 ekonomi, 13 biologi, 14 kimia, dan 15 jurusan fisika. Nah, bagi kalian yang termasuk dalam ke-15 jurusan tersebut, bersiap-siaplah untuk mendaftar. Dan bagaimana cara pendaftarannya? Mari kita simak lagi.
Teman-teman, sebelum saya menginfokan tentang bagaimana cara mendaftar dan bagaimana tahapan seleksinya, pada pengumuman yang disampaikan oleh Kemendikbudristek, Dirjen Ketika itu juga menyampaikan bahwa ada masa perkuliahan dan biaya PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, perkuliahan PPG Prajabatan di tahun 2022 ini dilaksanakan selama 2 semester atau 1 tahun, dan biaya pendidikannya per semester adalah Rp8.500.000. Nah, sebenarnya teman-teman ada 2 jalur dalam PPG Prajabatan, yaitu jalur pertama adalah PPG Prajabatan Mandiri, dan yang kedua adalah PPG Prajabatan subsidi. Nah, kalau mandiri itu berarti biayanya semua dibebankan kepada mahasiswa, sedangkan prajabatan yang subsidi itu mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, dalam edaran ini atau dalam pengumuman ini, Kemendikbud menyampaikan bahwa jika calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, maka mahasiswa tersebut akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar Rp17 juta untuk masa mengikuti perkuliahan 2 semester atau 1 tahun. Nah, ini teman-teman merupakan informasi yang sangat kita tunggu-tunggu dan sangat bermanfaat, karena peluang untuk mendapatkan beasiswa ini sangat sulit didapatkan dan sangat jarang ada pengumumannya. Nah, mumpung sekarang ada kesempatan itu, ayo teman-teman silakan kalian buka, cek and recheck linknya, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, teman-teman, kita sekarang ingin melihat tahapan seleksi, dan ada 3 tahapan seleksi, yaitu tahap pertama tentang seleksi administrasi, tahapan kedua itu adalah tes substantif, dan tahapan ketiga itu adalah tes wawancara. Tahap 1 tes administrasi, yaitu proses penyelesaian kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIM PKB. Tahap 2 merupakan tes substansi, yaitu tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi serta numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi atau TUK yang ditunjuk. Nah, teknis pelaksanaan tes menggunakan aplikasi komputer asisted tes asesmen nasional berbasis komputer atau CAT ANBK. Nah, kemudian tahap 3 merupakan tes wawancara yang bertujuan untuk menggali lebih dalam kompetensi calon mahasiswa, baik secara profesional maupun secara personal. Nah, tes ini dilaksanakan secara daring atau online melalui media atau platform virtual meeting. Teman-teman, tahapan seleksi ini bersifat sekuensional. Artinya, jika tidak lulus dalam satu tahap, maka tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Pada edaran atau pengumuman yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, Dirjen Ketika juga mengulas tentang tata cara pendaftaran serta seleksi. Nah, dikatakan bahwa sistem pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 20.00 WIB. Nah, berarti sudah beberapa hari yang lalu pendaftaran ini sudah dibuka. Cara-cara pendaftarannya adalah: 1. Calon mahasiswa wajib memiliki alamat pos elektronik atau email yang aktif. 2. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui https://ppg.kemdikbud.go.id, atau nanti link pendaftarannya akan saya tuliskan pada deskripsi di bawah. Kemudian memilih menu daftar PPG Prajabatan tahun 2022. Kemudian ketiga, calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB
Dan pada tahap ini data NIK akun diverifikasi secara otomatis dan akan berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid. Oh ya, nanti mengenai alur pendaftaran nanti akan saya bikinkan di video yang berbeda. Kita tunggu aja ya. Nah, setelah pendaftaran atau data NIK itu dianggap valid, maka pendaftaran dilanjutkan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email. Nah, tahapan pendaftaran ini dilanjutkan meliputi biodata diri, data kemahasiswaan, bidang studi PPG, kemudian data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi relawan dalam bidang pendidikan, atau melatih mengembangkan orang lain, serta hobi. Dan juga data meliputi tentang pilihan lokasi tempat pelaksanaan tes substansif secara ruling, kemudian mengisi pertanyaan essay, dan terakhir adalah mengunggah dokumen antara lain foto terbaru berpakaian formal, kemeja putih berdasi hitam dan berlatar belakang biru, file maksimal 1 MB, kemudian mengunggah lagi fakta integritas yang ditandatangani di atas materai 10.000, kemudian bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Itu adalah langkah yang keempat. Langkah selanjutnya adalah memverifikasi data IPK dan linearitas program studi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem dan dinyatakan valid, maka wajib mengisi pertanyaan essay pada angka 4.F. Jika tidak, maka proses pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Kemudian berikutnya yang nomor 6, calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes substansif setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan lanjut untuk proses penempatan lokasi TUK atau tempat ujian kompetensi tes substansif. Berikutnya teman-teman adalah nomor 7, yaitu calon mahasiswa mencetak kartu tes substansif melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes. Pada kartu tes akan tertera jadwal dan lokasi untuk mengikuti tes substansif secara luring. Nomor 8, calon mahasiswa mengikuti tes substansif. Nomor 9, pengumuman tes hasil substansif dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Dan yang 10, calon mahasiswa mendapat informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Kemudian 11, calon mahasiswa mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan. Yang 12, pengumuman tes hasil wawancara dapat dilihat pada SIM PKB menggunakan pendaftaran masing-masing. 13, calon mahasiswa dinyatakan lulus tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Kemudian yang ke-14, calon mahasiswa yang menginformasikan kesediaan mengikuti PPG Prajabatan Diri perguruan tinggi ditentukan oleh aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. Dan yang ke-15, Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 sesuai dengan kuota nasional bidang studi yang dibuka. Demikian teman-teman, tahapan dan cara-cara pendaftaran sebanyak 15 langkah. Sangat panjang sekali ya, tetapi dengan tekun atau sabar tentu akan membuahkan hasil yang bagus buat teman-teman semua. Kalau mencermati dari tahapan dan langkah-langkah pendaftaran tersebut, ini melalui SIM PKB ya. Tapi bagaimana dengan guru atau calon guru yang belum memiliki SIM PKB? Karena untuk mendapatkan SIM PKB sesuai dengan birokrasi dikatakan bahwa harus mempunyai NOPTK dulu, dan untuk mendapatkan input NOPTK harus 2 tahun dulu masa kerja untuk menghonor. Nah, sedangkan ini prajabatan, artinya bagi guru atau calon guru atau mahasiswa S1 FKIP yang belum
mengajar atau belum menjadi guru. Nah, ini nanti cara-caranya akan saya bikinkan videonya di kesempatan berikutnya, khusus bagi pendaftar PPG Prajabatan yang belum mengajar atau belum terdaftar di Dapodik. Nanti saya sharekan cara-cara pendaftarannya ya. Selanjutnya, pengumuman yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek tersebut juga merilis tentang jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, ini bisa dilihat di layar bahwa pendaftaran seleksi calon mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni. Kemudian pendaftaran seleksi untuk lulusan luar negeri tanggal 1 sampai 25 Juni. Kemudian webinar tata cara pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 pada tanggal 6 Juni 2022. Nah, berarti nanti pada tanggal 6 Juni tahun 2022 ada webinar untuk tata cara pendaftarannya. Yang berikut masa pembayaran biaya pendaftaran dan tahap seleksi 1 dan 2 pada tanggal 20 sampai dengan 30. Kemudian pengumuman kelulusan seleksi administrasi tanggal 6 Juli. Cetak kartu peserta tanggal 6 sampai dengan 10 Juli. Pelaksanaan tes substansif 11 sampai 19 Juli. Pengumuman kelulusan tes substansif 12 Agustus. Penjadwalan atau pengumuman jadwal wawancara 1 tanggal 15 sampai 17 Agustus. Pelaksanaan tes wawancara tanggal 18 sampai 27 Agustus. Pengumuman tes wawancara 1 tanggal 1 September. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan tahap 1 tanggal 2 sampai 4 September. Pengumuman jadwal wawancara tanggal 6 sampai 7 September. Pelaksanaan tes wawancara kedua tanggal 8 sampai tanggal 13. Pengumuman tes wawancara 2 16 September. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan 22 tahap 2 tanggal 19 sampai 21 September. Penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 tanggal 23 September dan kemudian lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK tanggal 23 sampai 30 September. Orientasi mahasiswa tanggal 3 Oktober dan awal perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2022 pada tanggal 4 Oktober 2022. Dan kemudian perubahan jadwal akan disampaikan pada laman https://ppg.kemdikbud.go.id. Oke teman-teman, ada ketentuan lain bagi calon mahasiswa, yaitu calon mahasiswa diharapkan memberikan data dengan benar. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Ditjen GTK berhak memberikan status diskualifikasi. Nah, jadi hati-hati dalam memberikan data ya teman-teman. Kemudian nomor 2, Ditjen GTK hanya akan memproses data calon mahasiswa untuk proses lebih lanjut bagi yang telah melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan dan telah berhasil melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh calon mahasiswa. Setiap perkembangan informasi yang penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa PG Prajabatan tahun 2022 dapat diakses pada laman https://ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian yang kelima, segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti ketentuan perkembangan informasi menjadi tanggung jawab calon mahasiswa, dan keputusan terkait hasil seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen GTK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, demikian teman-teman info dari Kemdikbudristek Dirjen GTK yang disampaikan oleh teman saya, dan pengumuman ini ditandatangani oleh Dirjen GTK yaitu Iwan Sahril pada tanggal 1 Juni 2022. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video tentang informasi PPG Prajabatan tahun 2022. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan tetap bersama channel Aku dan Guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Terima kasih.